Bab 29. Panggil saja saya Bayu. Sementara itu, di rumah Lailak, Astrid duduk di rumah Tante Mary, tetangga mereka. Dia merasa sedikit gelisah. Ada kecanggungan dan ketidakberdayaan yang terlihat jelas di wajahnya. Astrid, bagaimana menurutmu gaun ini? Apa aku terlihat bagus memakainya? Tante Mary mengenakan gaun berwarna cerah dan berputar di depan Astrid dengan wajah sombong. Lalu berkata, menantuku ini terlalu berbakti. Baju ini harganya beberapa juta. Cek-cek. Itu terlalu mahal. Meskipun Tante Mary mengatakan itu sangat mahal, siapapun bisa melihat senyuman bangga di wajahnya. Di sampingnya, putri dan menantu Tante Mary juga mengenakan pakaian berwarna cerah. Putrinya, Cantika, dengan cepat menambahkan, "Ma, lihat dirimu. Mama mencemaskan uang yang sedikit ini. Ferdi kita sekarang menjadi manajer gudang di Mall Senturi. Dia menghasilkan puluhan juta rupiah sebulannya. Jangan terlalu memikirkan uang yang sedikit itu." Saat Cantika bicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bergandengan tangan dengan pria muda yang duduk di sebelahnya. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan dan rasa manis. Sementara pemuda itu, Ferdi, juga berkata dengan bangganya, "Cantika benar. Ma, atasanku sangat mengagumiku dan melipat gandakan gajiku. Mulai sekarang, aku akan membelikan Mama baju baru setiap bulannya. Lagian, harganya hanya jutaan rupiah saja, kan?" Menantu Tante Mary, Ferdi, berbicara dengan gaya orang kaya, seolah-olah beberapa juta rupiah ini seperti kacang baginya. Adegan ini semakin membuat perasaan dalam hati Astrid campur aduk. Meskipun mereka sama-sama menantu, kenapa menantu orang lain begitu berbakti dan cakap sementara menantunya? Astrid hanya bisa mendesah. Ketika Astrid memikirkan Lintang, yang tersisa di hatinya hanyalah rasa pahit dan rasa tidak damai yang mendalam. Astrid, bukannya aku ingin mengatakannya, tapi ada baiknya kalau putrimu itu menceraikan menantumu itu. Tante Mary pindah untuk duduk di samping Astrid dengan pakaian barunya yang indah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lihat dia. Masa depan apa yang Lintang punya. Kamu tidak bisa memperoleh 1 sen pun dari mencuci dan memasak setiap hari. Dan Lintang masih harus bergantung pada istrinya untuk mendukungnya. Di mana kamu menemukan pria yang tidak berguna saat ini?" Kemudian, saat berbicara, Tante Mary menunjuk ke menantunya, Ferdi, dan melanjutkan, "Mari kita cari seorang pria nanti dan aku akan meminta Ferdi untuk memperkenalkan rekan-rekan lajangnya kepada Liana. Pilih siapa saja. Siapapun lebih baik dari sampah itu." Dari lubuk hatinya, Tante Mary memandang rendah Lintang. Ketika Astrid mendengar kata-kata itu, rasa tidak nyaman dalam hatinya menjadi semakin buruk. Tetapi ketika Astrid memikirkan tentang ketekunan Lintang, saat dia kembali ke tempat istri Adi Barma untuknya dan bahkan saat dia menyelamatkan seluruh keluarga mereka dengan sepotong resep, Astrid mau tidak mau harus berbicara untuk Lintang. Lintang tidak seburuk itu sekarang. Dia menjadi kepala penasihat teknis grup keluarga Barma. Kepala penasihat teknis. Setelah mendengar ini, Tante Mary mencibir dan bertanya dengan ekspresi menghina di wajahnya, "Kalau begitu, beritahu aku berapa penghasilan kepala penasihat teknis ini sebulannya?" Pertanyaan itu membuat Astrid benar-benar terdiam. Yang Astrid tahu hanyalah meskipun Lintang telah menjadi kepala penasihat teknis di grup keluarga Barma, perlakuannya dalam keluarga masih sama. Yang pada dasarnya setara dengan orang yang tidak punya gaji atau imbalan dalam bentuk apapun. Terus terang, dia hanya digunakan sebagai tenaga kerja gratis. "Lihat, inilah sebabnya aku bilang kalau anak itu tak punya masa depan." Tante Mary berpegang pada kelemahan ini dan mulai menemukan 1001 alasan Lintang adalah orang yang tidak baik. Lihat Ferdi. Meski sepertinya dia hanya seorang manajer, tetapi kenyataannya, dia menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya. Dan tempat kerjanya adalah Mall Senturi, mall terbesar di kota Jakarta. Dia hanya melakukan pekerjaan asal dan gajinya puluhan juta rupiah. Lianamu juga hanya menghasilkan puluhan juta sebulan. Lalu saat dia berbicara, Tante Mary menoleh ke Ferdi dan berkata, "Oh Ferdi, luangkan waktumu untuk mencari pria yang sangat baik untuk putri Tante Astrid." "Baik, Ma," Ferdi berkata kepada Astrid dengan wajah bangga. "Tante Astrid, Mama benar.
Pria hari ini harus bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan itu, apa bedanya mereka dengan sampah? Lihat saja Mama. Dia mengenakan barang bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika suatu hari nanti aku menemukanmu menantu yang luar biasa, aku jamin Tante juga bisa memakai barang-barang bermerek setiap hari. Ini tidak akan seperti Lintang, yang tidak punya apa-apa. Dia seperti seorang pengemis. Aku khawatir orang seperti ini tidak akan pernah mampu membeli pakaian desainer seumur hidupnya. Ferdi menyembur. Ludahnya beterbangan kemana-mana. Dia seolah-olah berdiri di atas, memandang rendah dan meludahi Lintang. Kata-kata Ferdi membuat perasaan pahit dan kecewa Astrid terhadap Lintang semakin kuat dalam hati. Namun, saat ini, suara langkah kaki terdengar dari luar. Maaf, apa Nona Astrid ada di sini? Begitu mendengar pertanyaan ini, semua orang di rumah itu tertegun sejenak. Kemudian, mereka semua berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ketika mereka sampai di pintu, mereka tiba-tiba disambut dengan pemandangan dari beberapa mobil mewah yang diparkir di luar halaman. Dan ada sekelompok pria berjas berdiri berjajar, rapat. Ada berbagai macam item di setiap tangan mereka. Ada pakaian, sepatu kulit, sarang burung walet dan jamur cordyceps, teripang dan abalon, beberapa kaligrafi dan lukisan antik. Ferdi sangat terkejut ketika dia melihat pria parubaya yang memimpin di depan. Dia berseru, "Bos Bayu." Duar. Pikiran Ferdi benar-benar kosong karena pria parubaya yang berdiri di barisan depan ternyata adalah bos besarnya, pemilik Mall Senturi, Bayu Gunawan. Selain itu, orang-orang yang mengikuti di belakang Bayu adalah manajer umum, wakil manajer umum, dan sejumlah besar eksekutif senior perusahaan. Ferdi, apa kamu kenal mereka? Baik Tante Mary dan Cantika menatapnya dengan mata berbinar. Bagaimanapun, Bayu Gunawan dan anak buahnya berpakaian sempurna. Dengan melihat saja, siapapun bisa tahu kalau mereka punya status yang luar biasa. Dan masing-masing dari mereka memegang hadiah di tangannya. Apa mungkin mereka ke sini untuk menemui Ferdi? Ketika kemungkinan itu terlintas di benak mereka, baik Tante Mary maupun Cantika tidak bisa menahan rasa girang di wajah mereka. Mereka tampak lebih bangga pada diri mereka sendiri. Setelah mendengar pertanyaan mereka, Ferdi juga berpikir kalau Bayu dan yang lainnya pasti ada di sini untuk bertemu dengannya. Bagaimanapun, Ferdi adalah salah satu pegawai elit terkemuka di Mall Senturi. Mama, Cantika, yang di depan ini adalah pemilik Mall Senturi kami, Bos Bayu. Di belakangnya ada manajer umum dan wakilnya. Ferdi memperkenalkan. Dia sangat bersemangat. Ferdi tidak menyangka bahwa performa kerjanya akan menarik perhatian Bayu Gunawan. Bayu bahkan berkunjung sendiri. Ini merupakan suatu kehormatan besar. Apa? Perkenalan Bayu Gunawan sebagai pemilik Mall Senturi benar-benar membuat Tante Mary dan Cantika kewalahan. Ya Tuhan, sayang. Kamu benar-benar sangat luar biasa. Aku tidak percaya kalau Bos Bayu sampai datang berkunjung secara langsung. Ya, Ferdi. Kamu terlalu luar biasa. Tante Mary juga sangat bersemangat sambil tak tahan untuk menoleh ke Astrid dan berkata, "Oh Astrid, kamu lihat itu. Betapa mengesankannya menantuku hingga bosnya mengunjunginya secara langsung. Itu sebabnya. Kamu harus cepat minta Liana menceraikan Lintang, si sampah itu. Dan kamu cari seorang menantu yang sebaik menantuku." Tante Mary menyeringai lebar. Dan kata-kata Tante Mary ini membuat perasaan dalam hati Astrid semakin berkecamuk. Bahkan Astrid tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ferdi benar-benar luar biasa untuk ukuran seorang manajer. Dia cukup cakap sehingga bosnya memutuskan untuk secara langsung mengunjunginya. "Bos Bayu, apa yang membawamu ke sini? Silahkan, duduk di dalam." Ferdi bergegas ke depan dan berkata kepada Bayu dengan hormat. Setelah mendengar hal ini, Bayu terdiam sebentar sebelum mengungkapkan kebingungannya. "Siapa kamu?" Apa? Kalimat itu membuat Ferdi, Tante Mary, Cantika dan yang lainnya benar-benar tertegun. Bukankah Bos Bayu ke sini untuk bertemu Ferdi? Kenapa sepertinya Bos Bayu bahkan tidak tahu siapa Ferdi itu? Ekspresi Ferdi menegang sedikit sebelum dia bertanya dengan sedikit malu. "Bos Bayu, saya adalah manajer gudang yang baru."
Bukankah bos datang ke sini untuk bertemu denganku? Mendengar pertanyaan Ferdi, Bayu segera mengerti apa yang terjadi. Mencarimu. Kau pasti bercanda. Bagaimana mungkin hanya seorang manajer biasa memenuhi syarat untuk mengenal Bayu Gunawan? Menurutmu, siapa yang pantas menerima kunjungan dari seorang Bayu Gunawan? Pemilik Mal Senturi ini tidak berbasa-basi sedikit pun. Dalam sekejap, wajah Ferdi, Tante Mary, dan lainnya benar-benar membeku. Namun, itu belum berakhir. Bayu melanjutkan. Kami datang ke sini untuk bertemu ibu mertua Pak Lintang, Ibu Astrid. Apa boleh saya tahu siapa itu Ibu Astrid? Duar. Ketika mendengar kata-kata itu, Ferdi dan yang lain bukanlah satu-satunya yang terkejut. Astrid sendiri juga tercengang. Astrid tidak pernah berpikir bahwa sekelompok petinggi ini akan datang mencarinya. Apa Lintang membuat masalah lagi? Ketika Astrid memikirkan hal itu, hatinya merasa sedih dan dia menjawab dengan suara gemetar. Saya Ibu Astrid. Apa mungkin Pak Lintang yang Bapak maksud adalah menantu saya? Begitu Bayu mendengar kata-kata Astrid, matanya berbinar. Dia lalu membawa sekelompok eksekutif di bawah komandonya, termasuk manajer umum dan wakil manajer umum, untuk berdiri di hadapan Astrid. Kemudian, mereka semua membungkuk kepada wanita ini. Senang bertemu denganmu, Ibu Astrid. Saya Bayu Gunawan. Panggil saja saya Bayu. Pak Lintang adalah tamu kehormatan dari Mal Senturi kami. Kali ini, kami secara khusus datang dengan 32 potong baju pria Armani, 12 potong pakaian wanita dan beberapa hadiah sebagai buah tangan kami mengunjungimu.